Dunia yang kita kenal sekarang ini, keuangan, pendidikan, kesehatan, bahkan hiburan, dikabarkan, diisukan, dikuasai oleh beberapa keluarga besar yang orang sebut sebagai elit global. Sebenarnya siapa sih mereka ini? Dan yang lebih penting lagi, kenapa mereka menguasai hampir setiap sektor penting di dunia? Apa tujuan mereka? Apakah benar kita semua ini hidup di bawah bayang-bayang elit global? Coba kita bedah satu persatu. Oke, ini semua dimulai sejak revolusi industri. Pada saat itu, dunia itu dibentuk oleh segelintir orang yang menguasai ekonomi global. Salah satunya adalah keluarga Rockefeller. Melalui perusahaan mereka, namanya itu adalah Standard Oil. Mereka ini menguasai lebih dari 90% industri minyak di Amerika Serikat. Jadi pada abad ke-19, keluarga Rothschild di Eropa ini membangun kekayaan dari perbankan internasional yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kabarnya sampai hari ini. Jadi dari awal ya, mereka ini nggak hanya menguasai sumber daya penting seperti energi dan uang, tapi juga mendapatkan pengaruh yang begitu besar di pemerintahan dan politik dunia. Sejarah ini memang mencatat ya, perang-perang besar dunia seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, ini diuntungkan oleh keberadaan bankir-bankir besar, yang secara nggak langsung bank-bank ini mengendalikan jalannya konflik melalui dana pinjaman besar ke negara-negara yang terlibat perang. Lalu kenapa sih Rothschild ini dari menguasai sumber daya, dia bisa menguasai ekonomi. Dari menguasai ekonomi, dia bisa menguasai politik. Sampai akhirnya menguasai dunia. Kabarnya. Ada quotes dari Henry A. Kissinger. Dia mengungkapkan bahwa who controls the food supply controls the people. Who controls the energy can control whole continents. Who controls the money can control the world. Siapa yang menguasai suplai makanan? Dia bisa mengendalikan masyarakat. Siapa yang mengontrol energi, dia bisa menguasai satu benua. Tapi siapa yang mengontrol uang, dia bisa menguasai dunia. Setelah berhasil menguasai sektor energi dan keuangan, elit global beralih ke pendidikan. Universitas-universitas terkemuka di dunia seperti Harvard, Yale, Princeton, memang faktanya semua didanai oleh keluarga elit global ini. Tujuannya apa sih mereka ini mendanai besar-besaran ke institusi-institusi pendidikan? Sebenarnya ada tujuan utama mereka masuk ke sektor ini. Pertama, mereka ingin mengontrol pembentukan pikiran dari generasi muda. Dan ketika berhasil mengontrol pendidikan, mereka bisa membentuk pikiran generasi muda sesuai agenda mereka. Kedua, mereka ini pengen mengambil kendali penuh atas siapa yang berhak mendapatkan pendidikan berkualitas dan siapa yang enggak. Siapa yang dapat pendidikan jelek, siapa yang dapat pendidikan bagus, ya terserah mereka. Jadi organisasi-organisasi seperti Rockefeller Foundation, Ford Foundation, itu juga banyak mendanai penelitian-penelitian besar yang kemudian berpengaruh terhadap kebijakan global, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan. Kalian tahu nggak, kalau pemerintah mau membuat sebuah kebijakan, itu kan pasti berdasarkan riset dan penelitian dari ilmuwan-ilmuwan. Nah sekarang kalian bayangkan, kalau penelitian-penelitian ini didanai sama keluarga elit global, Rockefeller dan Rothschild, dan dibuat agar sesuai dengan agenda mereka. Gimana mereka nggak menguasai dunia? Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti sejalan dengan agenda mereka, kepentingan mereka. Bank sentral dunia seperti Federal Reserve dan juga International Monetary Fund atau IMF. Ini adalah salah satu instrumen kontrol utama dari keluarga elit global. Jadi Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika yang secara resmi adalah lembaga independen sering disebut sebagai bankirnya Bank Dunia. Tapi sebenarnya siapa sih yang mengendalikan The Fed atau Federal Reserve? Jadi keluarga Rothschild dan Rockefeller itu selalu di belakang skema ini. Mereka mengendalikan aliran-aliran uang dunia melalui lembaga-lembaga keuangan internasional. Ketika negara-negara berkembang itu terjebak dalam hutang atau lagi kesusahan, IMF dan World Bank ini selalu hadir dengan solusi yang tampaknya menyelamatkan. Mereka datang layaknya malaikat yang mau menyelamatkan, tapi nggak segampang itu. Pada akhirnya ini hanya akan memperkuat kontrol mereka, ya, elit global terhadap pemerintahan lokal. Jangan lupa tonton video Hutang Adalah Perbudakan. Oke, selanjutnya. Kesehatan. Kesehatan ini memang hal paling mendasar dalam hidup manusia. Tapi apa jadinya kalau kesehatan ini dikontrol sama elit global ini? Industri farmasi ini adalah sektor bisnis yang dipercaya paling menguntungkan. Dan sektor ini juga kabarnya yang paling dikendalikan oleh keluarga elit global ini. Dari vaksin sampai obat-obatan, segaranya itu pasti bermuara sama perusahaan-perusahaan besar yang memiliki hubungan langsung dengan elit global. Miliaran dolar itu mengalir setiap tahun. Tapi apakah ada yang lebih dari sekedar uang? Saya percaya dengan menguasai kesehatan, mereka ini bisa dalam tanda kutip
mengendalikan tubuh kita. Kritik ini memang udah sering muncul ya. Orang tuh merasa nggak punya kendali atas kesehatan mereka. Selain itu juga harga obat yang melambung tinggi, sampai bahkan regulasi yang dirasa menguntungkan korporasi daripada pasien. Jadi apakah ini hanya tentang bisnis atau ada yang lebih dari itu? Ya kalian sendiri yang bisa menilai. Pfizer, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline atau GSK, ini adalah beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh investasi dan kekuasaan elit global ini. Pertanyaannya, kenapa sih mereka sangat bernafsu untuk menguasai sektor kesehatan nih? Jawabannya sederhana, kalau kalian bisa mengendalikan kesehatan, maka bisa mengendalikan populasi. Banyak yang bertanya, seberapa besar sih kekuatan elit global ini? Apakah mereka benar-benar mengontrol pemerintah? Fakta memang mengungkapkan bahwa banyak tokoh-tokoh penting, termasuk Presiden Amerika Serikat dan presiden-presiden negara-negara besar lainnya, berasal dari keluarga yang terafiliasi dengan para elit ini. Membuktikan bahwa peran mereka ini bukan hanya kuat, mereka ini mendalam. Banyak presiden Amerika yang terhubung dengan organisasi elit global yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan ekonomi dunia. Misalnya Bill Clinton, George H.W. Bush, sampai Barack Obama. Semuanya itu pernah terlibat dengan Council on Foreign Relations atau CFR. Jadi CFR ini adalah sebuah lembaga yang beranggotakan elit bisnis, elit politik, sampai akademisi yang berperan penting membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dan dukungan finansial dari perusahaan milik elit global di industri keuangan ini juga menjadi jembatan bagi presiden Amerika dan elit global. Saat berkampanye ya, seperti contoh presiden seperti Barack Obama, dia itu menerima sumbangan donasi untuk kampanye yang besar dari Wall Street. Walaupun pada saat itu Barack Obama mengusung agenda reformasi keuangan. Kita juga lihat bagaimana George W. Bush punya hubungan yang erat dengan industri minyak. Bush ini dan keluarganya punya sejarah panjang di industri energi. Dan pada saat itu mendapatkan dukungan besar dari korporasi besar selama berkampanye menjadi presiden Amerika Serikat. Dan tentu saja kebijakan presiden Amerika itu sering mendukung agenda globalisasi. Bill Clinton misalnya menandatangani perjanjian perdagangan bebas NAFTA yang dipercaya itu memperkuat arus modal dan perdagangan internasional. Ini sangat menguntungkan perusahaan multinasional dan elit global. Presiden Amerika ini juga punya peran penting dalam organisasi seperti PBB, IMF, dan World Bank. Jadi lewat lembaga-lembaga ini kebijakan global itu dibentuk dan elit global memainkan peran dia di belakang layar. Dari mulai pertemuan-pertemuan yang tertutup sampai terjadi kebijakan besar yang mengubah dunia. Jadi koneksi presiden Amerika dan elit global ini jadi bagian yang nggak terpisahkan ya dari panggung politik internasional. Contoh konkretnya adalah hubungan antara Wall Street dan Gedung Putih. Politisi-politisi Amerika ini sering punya hubungan finansial dan kepentingan dengan lembaga-lembaga elit. Mereka punya utang budi kepada pendonor-pendonor besar saat berkampanye dari kalangan elit yang pada giliran akan mengontrol kebijakan yang diambil. Selanjutnya adalah industri hiburan. Hollywood dan segala industri hiburan ini nggak lepas juga dari cengkeraman elit global. Kita sering ya dengar doktrin bahwa media adalah alat kontrol. Di sini terlihat jelas bagaimana Hollywood, musik, dan budaya populer itu dikendalikan. Jadi siapa sih yang mendanai film-film blockbuster? Siapa yang punya jaringan media besar? Jawabannya adalah orang yang sama. Ya, keluarga elit itu tadi. Mereka mengendalikan sebagian besar media yang kita konsumsi. Dan media-media kecil ini biasanya ngikut aja dari media besar, narasinya seperti apa mereka ngikut. Ya walaupun ada beberapa media independen, tapi secara mayoritas yang kita konsumsi masih bermuara pada perusahaan-perusahaan itu. Dari berita hingga hiburan, mereka ini sudah pilah-pilah apa yang layak kita konsumsi, mereka pilah apa yang layak diberitakan. Dan di balik layar, mereka ini memutuskan apa yang layak kita ketahui, apa yang layak kita percayai, dan apa yang harus kita lupakan. Jadi dengan menguasai industri hiburan, para keluarga elit ini membentuk opini publik, serta mengontrol pola pikir masyarakat luas. Jadi budaya populer ini adalah alat propaganda paling ampuh ya. Dan elit ini memanfaatkannya dengan sangat baik. Film, musik, acara TV, setiap detik yang kalian tonton, seringkali itu dirancang untuk membawa pesan. Pesan yang nggak selalu kita sadari. Narasi ini sering diciptakan untuk mendukung ide-ide yang selaras dengan kepentingan elit global. Jadi selebriti-selebriti ini bukan hanya menjadi ikon hiburan. Bagi keluarga elit ini, selebriti ini adalah alat yang sempurna untuk membentuk cara kita berpikir. Jadi banyak dari mereka ya berperan dalam tanda kutip duta dari ide-ide dan memperkuat apa yang diinginkan oleh mereka yang berkuasa. Film superhero contohnya, digambarkan ada pahlawan super yang menyelamatkan dunia. Lihat, ini rasanya seperti narasi yang sederhana, tapi ini punya dampak yang dalam. Di sini terselip pesan yang masuk ke alam bawah sadar kita, mengajarkan kita
bahwa solusi datang dari kekuatan individu, bukan dari perubahan sistemik. Seolah-olah hanya sedikit orang terpilih yang dapat membawa perubahan, meninggalkan kita orang yang lain tuh hanya sebagai penonton. Dan dalam banyak film ya, kita bisa lihat negara-negara tertentu itu selalu digambarkan sebagai musuh. Ya kalau kalian biasa lihat film Hollywood, pasti tahu ya negara-negara seperti apa yang saya maksud. Tapi ini bukan kebetulan. Pesan-pesan ini dirancang untuk membentuk persepsi kita terhadap dunia luar. Inilah bagaimana propaganda terselubung bekerja, mengendalikan pikiran kita tanpa kita menyadarinya. Dalam banyak hal juga, hiburan ini digunakan untuk mendorong konsumerisme, mengajarkan kita bahwa kalau kita mau menjadi bagian dari suatu masa, kita harus terus membeli, dan membeli barang itu dianggap sebagai beradaptasi. Dan selain itu juga hiburan ini berfungsi sebagai apa? Sebagai distraksi atau pengalihan isu. Ketika dunia menghadapi isu-isu besar seperti ketimpangan ekonomi, industri hiburan ini berfungsi sebagai distraksi, menjauhkan perhatian kita dari kenyataan yang lebih pahit. Perhatian kita ini dialihkan dan diamplifikasi oleh apa? Oleh media. Dibakar isunya apa? Isu-isu gosip perselingkuhan yang menyita banyak bola mata manusia gitu dan mengalihkan perhatian kita. Selanjutnya, kenapa elit global itu sering dikaitkan dengan pemuja setan? Ya walaupun belum ada bukti otentik ya, tapi kalau elit global disebut, kesan pertama yang muncul di pikiran banyak orang adalah pemuja setan. Teori ini bukan hal baru. Banyak pertemuan rahasia, ada simbol-simbol, dan kekuasaan besar ini menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Tapi serius, mereka ini ngebangun organisasi sebesar ini, sepowerful ini, mereka bangun susah payah. Masa iya sih tujuannya cuma memuja setan? Gak masuk akal. Jadi banyak ya orang mengaitkan lirik-lirik lagu tertentu dari artis barat gitu ya. Katanya ini lirik memuja setan ini pesan rahasia gitu. Ya namanya seni ya, lagu itu kan seni. Itu pasti multitafsir. Dan gak salah juga ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi kembali lagi, menurut saya pribadi, gak masuk akal kalau elit global membangun power sebesar itu cuma untuk memuja setan. Simbol-simbol yang muncul dalam berbagai media yang walau seringkali nggak berhubungan langsung dengan setan, tapi malah membuat orang berpikir ada sesuatu yang lebih gelap di balik layar. Tapi ya kita lihat realita aja, elit global ini terlihat lebih fokus menguasai ekonomi dan politik daripada ritual gaib. Tujuan akhir mereka apa sih? Menjaga kekuasaan dan pengaruh. Kelakuan mereka yang memang terkesan setan ya, jahat gitu. Merugikan banyak orang, menciptakan ketidakadilan. Karena itu mungkin banyak orang menyederhanakan dengan pemuja setan dan akhirnya terbentuklah opini seperti itu. Opini ini makin mudah terbentuk terutama di kalangan masyarakat yang kurang literasi atau mudah termakan dengan teori konspirasi. Di era media sosial, teori ini menyebarnya cepat sekali seperti api. Tapi sampai saat ini ya kita lihat realita aja, nggak ada bukti kuat yang mendukung klaim bahwa mereka ini pemuja setan. Membangun organisasi itu sudah sebesar itu ya, mereka membangun organisasi besar. Mereka ini lebih fokus pada kekuatan yang nyata ya, politik, uang, dan influence. Jadi daripada memuja setan, mereka ini mungkin memuja kekuasaan dan kontrol. Teori konspirasi ini memang sering lahir dari ketakutan akan sesuatu yang nggak kita pahami. Tapi di balik layar, elit global ini cenderung lebih mengejar kekuasaan daripada sesuatu yang bersifat gaib. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana dengan Indonesia? Apakah pemerintah kita juga di bawah kendali elit global? Berapa banyak pengamat dan peneliti menyebutkan memang Indonesia nggak terafiliasi secara langsung dengan keluarga elit global. Tapi juga bukan ini artinya sepenuhnya kita kebal terhadap pengaruh mereka. Banyak kebijakan ekonomi kita yang diambil mengikuti garis besar dari IMF dan juga World Bank. Seperti contohnya investasi asing dari lembaga-lembaga yang dikendalikan elit global. Yang mana ujungnya adalah mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Jadi elit global ini telah berhasil menguasai sektor-sektor penting di dunia. Keuangan, kesehatan, pendidikan, dan juga hiburan. Pengaruh mereka pun menyusup sampai ke pemerintahan. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah seberapa besar sih kebebasan yang kita punya di dunia ini? Apakah kita cuma pion di dalam permainan besar mereka? Atau mungkin semuanya cuma teori konspirasi dan semuanya sekedar mitos? Kalian yang tentukan jawabannya. Terima kasih telah menonton video ini.